Halo Studia, saya Rahil. Selamat datang di Studinesia English, platform terbaik untuk membantu kamu mempersiapkan tes bahasa Inggris seperti IELTS dan TOEFL. Di video ini kita akan membahas tentang IELTS Listening Part 1, bagian yang sering dianggap paling mudah tapi justru memiliki peran krusial karena dia merupakan opener yang jika kamu berhasil taklukkan, kamu akan membangun optimisme kamu dan kepercayaan diri kamu menuju rangkaian tes selanjutnya. Di part 1 ini kita akan membahas tentang bagaimana kita eh, mendengarkan dengan teliti, menuliskan informasi penting seperti nama, nomor telepon, alamat, hingga detail angka sesuai yang audio sebutkan. Nah, kami akan memperkenalkan format tesnya dan akan memberikan tips praktis supaya kamu bisa fokus, menghindari jebakan umum, dan tentunya meningkatkan peluang kamu untuk mencapai skor listening yang memuaskan. Yuk, kita mulai pembahasannya supaya part 1 ini bisa menjadi area aman untuk meraih skor tinggi di IELTS kamu. Nah, IELTS Listening ini merupakan pembukaan di rangkaian eh, tes IELTS kamu. Maka dari itu kamu memasuki IELTS ini pasti dengan brain power yang masih prima, dengan kekuatan dan kesegaran yang juga masih oke. Maka dari itu kamu harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mencapai nilai yang paling optimal di listening ini. Listening ini tersendiri terdiri dari 4 bagian. Ada 2 percakapan dan 2 monolog. Jadi, ada 4 audio yang akan disuguhkan kepada kamu sebagai test taker, dan 4 audio ini masing-masing akan memiliki 10 soal. Maka dari itu kamu akan disuguhkan 40 soal. Nah, untuk yang pertama adalah percakapan sehari-hari. Audio yang pertama yang akan diberikan kepada kamu adalah percakapan sehari-hari antara 2 orang yang bersifat situasi sosial atau praktis. Selalu bersifat conversational, transaksional. Jadi ada satu yang berbicara dan satu menjawab. Dan satu menjelaskan, satu mendengarkan. Seperti keadaan-keadaan seperti pada saat seseorang menelpon untuk memesan tiket, menanyakan sewa hotel, apartemen, mendaftar program kursus, asuransi, keanggotaan, dan yang lain-lain. Nada yang digunakan cenderung santai. Sering akan ada pengejaan nama, tempat, nama kota, nama jalan, dan juga sering menyebutkan angka-angka seperti nomor telepon, tanggal, dan juga harga. Nah, soal yang sering muncul itu juga sederhana, biasanya mengisi titik-titik di dalam formulir atau nota atau berbentuk tabel. Kadang ada jawaban pendek dan juga sering muncul multiple choice atau pilihan ganda. Nah, ciri bahasa apa sih yang perlu kamu harus perhatikan di audio pertama ini? Biasanya audio yang sering muncul adalah ejaan. Kadang akan menggunakan eh, kode seperti K for kilo untuk biar kamu tidak terkecoh apakah itu menggunakan K atau C. Lalu kadang juga menggunakan kata double S untuk mengisyaratkan bahwasanya di pengejaan huruf tersebut atau penulisan nama tersebut ada double S. Untuk angka dan tanggal, mereka akan menggunakan O untuk menggambarkan kata angka kosong atau angka nol dan tidak menggunakan kata zero. Jadi jangan bingung kalau misalnya tiba-tiba audionya mengatakan O3, maksudnya adalah 03. Begitu juga menggunakan penggunaan kata seperti double three, itu untuk 33. Nah, format tanggalnya biasanya akan menggunakan format tanggal British yang menyebutkan hari, bulan, dan tahun. Lalu kamu juga perlu memperhatikan adanya kecohan-kecohan atau jebakan-jebakan seperti koreksi diri atau distract. Contoh seperti audio mengatakan Monday, sorry, Tuesday, the 14th. Maksudnya jawaban yang benar adalah Tuesday, bukan Monday. Nah, sesudah audio yang pertama, kamu akan mendapatkan 10 soal, dan 10 soal itu kamu harus jawab sesuai dengan jawaban yang telah disebutkan di dalam. Lalu kita akan pindah ke audio yang kedua yang berbentuk monolog. Monolog ini artinya hanya akan ada satu orang yang berbicara dan satu orang ini akan menjelaskan tentang sebuah sesuatu. Biasanya berbentuk pidato singkat atau penjelasan seperti tur museum, pengumuman kampus, sambutan panitia acara, info fasilitas kota. Lalu ini merupakan satu pembicara yang menjelaskan rute, letak, aturan, atau jadwal. Nah, soal yang sering muncul biasanya adalah mengisi titik-titik tetapi bentuknya seperti map atau diagram. Atau lalu sering juga muncul matching yang mencocokkan antara angka dan
nomor seperti statement, ya kamu harus mencocokkan statement. Lalu juga mungkin mengisi titik-titik summary atau ringkasan. Jadi bahasa yang perlu disimak di monolog yang pertama ini adalah petunjuk arah atau orientation. Contoh, facing the entrance, on your left, on your right, atau opposite, next to, behind, north, south, dan yang lain-lain. Begitu juga penanda struktur, seperti firstly, then, after that, dan selanjutnya. Nah, perhatikan juga statement-statement jebakan. Contoh biasanya di dalam denah, pembicara sering mengubah sudut pandang. If you're standing at the reception, maksudnya pada saat kamu sedang berdiri dari arah reception, maka mungkin penjelasan arah pandangnya juga akan berubah, berbeda dengan penjelasan yang disebutkan pertama, yang disebutkan dari sudut yang lain. Lalu begitu juga dengan kata pembatas seperti except, only, atau not allowed. Ini bisa membalikan makna, maka kamu harus lebih hati-hati. Lalu yang berikutnya, audio ketiga, kita akan menemukan lagi conversation atau percakapan. Tapi kali ini di audio yang ketiga, percakapannya akan naik level. Percakapannya akan berbentuk percakapan yang bertopik akademik, ya, diskusi tugas, atau riset antara mahasiswa, atau percakapan antara mahasiswa dengan dosen, untuk memilih topik, membagi peran, membahas hasil, atau membandingkan teori. Biasanya ini lebih padat ide, atau istilah akademiknya akan menjadi sedikit lebih susah, dan kecepatan bicaranya mungkin akan sedikit lebih cepat. Jika topiknya susah, biasanya audionya hanya akan berisi 2 orang yang saling berbincang. Tetapi jika topiknya lebih mudah, atau bahasa akademiknya lebih ringan, mungkin tantangannya ada di jumlah orang yang berbicara. Mungkin 2, 3, atau 4 orang yang berbicara. Nah, soal yang sering muncul di sini adalah multiple choice. Ya, multiple choice sangat sering muncul di audio ketiga ini, di mana kamu diharuskan untuk membaca sangat banyak pilihan dan harus sambil mencocokkan jawaban dengan audio yang muncul, yang didengarkan. Begitu juga dengan matching antara opini dan pembicara, atau sentence completion, atau menyempurnakan titik-titik. Ciri bahasa yang perlu kamu simak di audio yang ketiga ini adalah bagaimana seseorang atau salah satu pembicara itu menyatakan opini atau sikap. Lalu, contoh seperti I'd argue, atau I'm not convinced, we should prioritize, atau in contrast, dan kata-kata yang seperti menyatakan opini pembicara. Lalu, yang lain juga yang perlu kamu harus perhatikan di audio ketiga ini adalah perubahan rencana. We planned interviews, actually let's do a survey instead. Jadi yang pertamanya dia mau ngomong interviews, tetapi diganti menjadi survey sebagai ganti dari interviews tersebut. Lalu hal yang berikutnya yang kamu juga perlu perhatikan di audio ketiga ini adalah referensi pembicara. He, she, they. Pastikan siapa yang setuju dan siapa yang menolak, biar kamu tidak salah mencocokkan atau tidak salah memahami siapa yang memiliki ide. Nah, untuk audio 1 dan audio 3 akan dibagi menjadi 2 bagian. Maka dari itu, audionya akan terpotong 2. Jadi kamu akan mendapatkan diri kamu diberikan soal, dengarkan audio ini, potongan audio ini untuk soal nomor 1 hingga nomor 5. Lalu dia akan stop, lalu kamu akan dilanjutkan lagi audionya, dengarkan audio ini untuk soal nomor 6 sampai nomor 10. Lalu kamu baru masuk ke audio yang kedua, yang bersifat monolog, juga sama dibagi 2, untuk audio ini nomor 11 sampai nomor 14 misalnya. Lalu dia akan lanjutkan lagi sisa dari audionya untuk soal nomor 15 sampai soal nomor 20. Begitupun dengan part ketiga juga akan dibagi menjadi 2 bagian. Nah, lalu kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu monolog lagi tetapi bersifat akademik. Monolog akademik ini biasanya bersifat seperti kuliah atau lecture, seperti dosen yang sedang menjelaskan topik sains, sejarah, psikologi, teknologi, dan yang lain-lain. Monolognya akan panjang, dan audio keempat ini tidak akan ada jeda dialog. Jadi tidak ada jedanya, maka 10 soal kamu harus menjawab dengan 1 kali dengar audio. Audionya akan dimainkan secara langsung dan kamu harus menjawab 10 soal secara langsung. Istilah ilmiahnya sangat akan sering muncul,
tetapi jawaban tetap informasi yang faktual, ya. Jadi jangan terlalu terkecoh dengan istilah ilmiah tanpa kamu kehilangan fokus dengan informasi faktual yang bersifat satu atau dua kata saja. Nah, soal yang sering muncul biasanya itu adalah melengkapi note atau summary atau ringkasan, table, flowchart, completion, kadang juga multiple choice. Bahasa yang perlu diperhatikan di audio keempat ini adalah signposting kuliah. Contoh, today I'll cover, atau let's move on to, atau the key point is, to sum up, dan yang lain-lain. Begitu juga dengan hubungan sebab akibat. Contoh, due to, therefore, as a result, for instance, yang lain, dan berikut, dan sebagainya. Nah, sebenarnya audio keempat ini dia agak lebih mudah daripada audio ketiga. Karena pembicaraan cuma satu orang, dan biasanya topiknya tidak terlalu susah. Bahkan mungkin pernah kamu temukan di berbagai keadaan. Tetapi mungkin tantangannya memang ada di audionya yang terus-terusan dan tidak ada jeda. Oke, jadi itu adalah 4 bagian dari audio yang akan diteskan di dalam IELTS listening. Akan ada 2 conversation atau 2 pembicaraan, dan akan ada 2 monolog. Yang pertama yang kedua merupakan conversation dan monolog yang bersifat keseharian, lalu yang part ketiga dan part keempat merupakan conversation dan monolog yang bersifat akademik. Untuk hari ini kita akan hanya fokus kepada part 1 saja, yaitu audio yang merupakan conversation yang topiknya keseharian. Berikutnya kita perlu tahu jenis-jenis soal yang sering muncul di IELTS listening. Ada beberapa jenis soal seperti multiple choice pilihan ganda yang memiliki jawaban atau pilihan antara 3 atau 4 opsi dan bisa merupakan satu jawaban yang benar atau lebih dari satu jawaban. Lalu jenis soal yang lain adalah matching, mencocokkan, menghubungkan informasi dari daftar dengan opsi yang tersedia. Biasanya antara orang dan opininya. Lalu begitu juga dengan melabel diagram, map, atau denah, mengisi label pada peta, diagram, atau denah sesuai informasi yang didengarkan. Begitu juga mengisi form, nota, table, atau diagram flowchart. Begitu juga dengan si titik-titik, lalu mungkin juga mengisi langsung dengan jawaban singkat. Nah, untuk scoringnya sendiri, karena kita ingin biasanya orang mengambil IELTS itu untuk melanjutkan studinya ke luar negeri, universitas-universitas luar negeri biasanya akan meminta minimal adalah 6, atau minimal mereka akan meminta minimal overall skornya adalah 6 atau 6,5, dan minimal individual test atau individual skill-nya adalah 5,5. Maka dari itu, jika target kamu adalah 5,5, maka kamu harus benar 19 sampai 22 soal. Lalu jika target kamu adalah 6, maka kamu harus benar. Sedangkan untuk scoring sendiri, biasanya karena tujuan test taker untuk mengambil IELTS ini adalah studi ke luar negeri, biasanya target yang diinginkan adalah 6,5 atau 7. Biasanya yang minimal adalah overall-nya 6,5, dan masing-masing skill harus berada di 6. Kalau begitu, maka kamu harus benar untuk mendapatkan 6, kamu harus benar di 23 sampai 26 nomor dari 40 nomor di listening. Lalu untuk overall score-nya, untuk 6,5, kamu harus benar 27 sampai 29 poin dari 40 soal yang diujikan di IELTS. Nah, untuk instruksi sendiri sangat penting karena jumlah kata dan angka untuk jawaban biasanya dibatasi. Misal, instruksinya mengisi titik-titik, kamu hanya boleh no more than 2 words and or a number. Atau no more than a word and or a number. Instruksi ini sangat penting. Kenapa? Pada saat kamu menjawab melebihi batas angka atau melebihi batas kata yang diperbolehkan, maka jawaban kamu akan dihitung salah walaupun substansinya atau isinya sebenarnya benar. Maka dari itu semua jawaban harus diambil langsung dari rekaman, bukan hasil dari parafrase atau menggunakan sinonim dari kata yang didengarkan di dalam audio.
Oke, sekarang kita akan masuk langsung ke IELTS Listening Task 1. Kita akan membahas contoh soalnya dan kita akan memberikan tips dan trik untuk menghandle atau mengtackle listening task 1 ini. Untuk tipsnya sendiri, sebenarnya ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah apa yang kamu harus lakukan sebelum audionya dimulai, lalu apa yang harus kamu lakukan pada saat audionya sedang berjalan, lalu apa yang kamu harus lakukan pada saat audionya sudah berakhir. Yang pertama adalah hal yang kamu lakukan sebelum audio dimulai. Yang pertama adalah kamu harus baca instruksi soalnya. Batas angka atau batas kata itu kamu harus perhatikan. Jadi kalau misalnya diminta cuma satu kata, no more than one word, then you are not allowed to write more than one word. Tapi kalau misalnya dibolehkan untuk menuliskan dua kata, maka jangan tuliskan lebih dari dua kata. Lalu yang berikutnya, perhatikan tipe soalnya. Apakah itu dia formulir, apakah dia table, short answer, atau pilihan ganda. Ini untuk membantu kamu menentukan apa yang kamu cari. Lalu underline kata kunci pada tiap soal. Nah, bagaimana sih cara meng-underline atau memilih yang kira-kira apa yang dijadikan kata kunci dan menjadikan kata acuan untuk mencari jawabannya di audio. Yang pertama, kita harus mencari kata kunci yang biasanya akan berbentuk kata kerja. Kata kerja ini merupakan kata yang paling sering dijadikan kata kunci untuk menjadikan kita bisa menandai kira-kira jawabannya akan muncul di audio di bagian mana. Kalau itu bukan kata kerja, maka carilah nama atau angka atau kata yang unik. Lalu jika kamu sudah mengetahui kata kuncinya apa, maka kamu harus memprediksi jenis jawabannya. Jika misalnya kata kuncinya adalah kata kerja dan yang hilang adalah subjeknya, maka itu sudah pasti noun. Maka kamu harus fokus kira-kira noun apa yang akan muncul. Jika itu kata kuncinya adalah sesuatu yang berbentuk angka, ada kata uangnya, maka kamu harus menunggu harga. Atau jika pada saat yang kosong itu adalah tanggal yang dicari, maka kamu harus fokus kepada tanggal. Begitu juga dengan kata kerja. Jika yang dicari itu ternyata subjek yang sudah ada, tapi kata kerjanya hilang, maka kamu harus mencari kata kerja tersebut di audio. Tulis tipe di sebelah soal biar kamu bisa cepat mengisi dan bisa mengidentifikasi dan tidak lupa pada saat kamu sebelum baca audio. Maka dari itu biasanya kamu akan diberikan waktu untuk membaca soal sebelum audionya dimulai. Ingat, kamu akan hanya diperdengarkan audio sekali dan tidak ada time management di dalam listening ini. Jadi kamu cuma mengikuti perintah. Kapan audio dimulai, kapan kamu membaca soal, kapan kamu mendengarkan audio, dan kapan kamu menjawab itu harus mengikuti uh, petunjuk dari audio yang berjalan. Itu sebelum audionya dimulai. Pada saat audio berjalan, kamu harus mendengarkan dengan beberapa teknik dan harus cepat dan gercep untuk mencatat. Dengarkan informasi spesifik. Part 1 akan penuh dengan detail faktual. Apakah itu nama, angka, nama jalan, nama tempat, tanggal, harga. Jangan mencoba memahami setiap kata. Kenapa? Karena biasanya jawabannya hanya berisi detail faktual. Lalu follow the order. Kenapa? Karena setiap jawaban yang muncul akan sesuai dengan urutan soal. Jawaban yang muncul di audio akan sesuai dengan urutan soal. Jika kamu sudah dapat soal nomor 2, maka silahkan tunggu jawaban soal nomor 3. Pada saat kamu menanti soal nomor 2, ternyata kamu tidak dapat, dan ternyata jawaban yang di audio sudah menyebutkan jawaban nomor 3, maka kamu harus cepat move on, langsung menjawab soal nomor 3 dan tinggalkan nomor 2. Kenapa? Karena audionya sudah lewat, sudah pasti. Jadi jawaban soal akan sesuai dengan urutan audio yang berjalan. Tidak akan ada jawaban soal nomor 2 datang sesudah nomor 3, atau jawaban nomor 5 akan datang sebelum jawaban nomor 3. Jadi jawaban akan selalu datang secara berurutan. Informasi penting yang sering ditanya seperti nama, tempat, alamat, nomor telepon, waktu, tanggal, jam, harga, syarat, itu juga kamu harus perhatikan. Lalu ejaan-ejaan seperti nama orang, nama tempat, alamat, yang kamu juga harus perhatikan. Begitu juga dengan tulis jawaban singkat dan cepat. Contoh 930 atau 20, instead of menuliskan kata 20, kamu tuliskan aja dalam bentuk angka 9.220.
Lalu perhatikan koreksi atau self-correction. Pembicara sering memperbaiki. Seperti tadi sudah berikan contoh, on Thursday, on Tuesday. Jadi jawaban yang benar adalah Tuesday, bukan Thursday. Lalu distractor juga sangat penting untuk kamu perhatikan. Lalu gunakan konteks dan sinonim. Nah, kita harus perhatikan bahwasanya semua soal tidak akan muncul dengan kata yang sama dengan audio. Jadi pada saat kita sudah mengidentifikasi bahwasanya kata kuncinya adalah kata kerja, jangan berharap kalau kata kerja yang sama akan datang dengan audio di dalam audio dengan bentuk yang sama. Contoh, kata yang sering diparafrase, contoh seperti kata price. Tapi pada saat price ini sudah ada di dalam soal, maka mungkin speakernya tidak akan menggunakan kata price lagi, tapi akan menggunakan kata fee atau charge. Jadi dia menggunakan sinonimnya. Contoh yang lain misalnya pada saat di audio di soalnya ada kata increase, maka kamu harus mencari di soalnya itu jangan kata increase yang sama, tetapi mungkin datang dengan bentuk grow atau go up seperti itu. Jadi jangan berharap kalau misalnya setiap kata yang sama akan muncul di soal dan kata yang sama akan diberikan di audio. Jadi perhatikan parafrase dan perhatikan sinonim. Lalu jika kamu ketinggalan jawaban, jangan terjebak, harus move on, harus pindah ke soal berikutnya. Kenapa? Karena setiap soal itu penting. Nah, itu pada saat audio berjalan, teknik mendengarkannya, hal-hal yang sudah yang harus diperhatikan juga sudah kamu tahu. Sekarang bagaimana setelah audio ini berakhir? Jika kamu ngambil tes di dalam paper based atau menuliskan manual di kertas, maka kamu akan diberikan 10 menit terakhir untuk mentransfer jawaban kamu dari kertas coret-coret menuju ke kertas jawaban dan juga untuk memeriksa ejaan kamu. Tapi jika memilih tes yang berbentuk computer based, maka cek jawaban kamu sudah sesuai format dan instruksi dan langsung di komputer. Jadi tidak akan ada waktu 10 menit untuk mentransfer jawaban dan seperti di paper based. Jadi gunakan waktu ini, waktu terakhir sesudah audio berakhir itu untuk mengkoreksi jawaban yang ragu, ejaan, angka, batas kata, dan yang lain. Maksimalkan untuk mengkoreksi jawaban kamu, jangan sampai ada yang salah. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Teman-teman bisa kerjakan contoh soal listening yang ada di deskripsi video. Akan ada soal dan akan audio, silahkan kalian dengarkan di sana. Jika sudah mendengarkan, silahkan lanjut ke video. Lanjutkan video ini. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Ini merupakan soal yang benar-benar diambil dari buku Cambridge seri ke nomor 19. Dan ini adalah contoh soal dan contoh audio dari listening part 1. Sebelum kita mendengarkan instruksi, sebelum kita mendengarkan audionya, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membaca soal. Yang pertama kita harus membaca instruksinya dulu. Perhatikan bahwasanya instruksinya adalah one word and or a number. Jadi jawabannya hanya boleh diisi dengan satu kata yang dieja atau satu angka atau gabungan antara satu kata dan satu angka. Jadi kita tidak boleh mengisi jawabannya dengan dua angka atau dengan satu kata yang dieja. Ya, jadi cuma boleh satu kata atau satu angka atau gabungan antara satu kata dan satu angka. Kita lihat subjudul masing-masing. Yang pertama adalah role, lalu yang berikutnya soal nomor 2 adalah location, Fordham, center. Nah, itu pasti diisi dengan kata yang selalu bergabung dengan kata center. Jadi kita cari jawabannya di audio. Lalu yang nomor 3 merupakan road, Fordham. Pasti ini diisi dengan nama jalan di daerah Fordham. Nah, ini biasanya kalau nama jalan, nama orang, nama tempat, pastikan kita mewanti-wanti adanya kata yang di-spell dengan huruf masing-masing, dengan hurufnya satu-satu di-spell. Lalu di situ kita subjudul yang berikutnya adalah work involved. Ya, kita lihat di situ nomor 4-nya adalah making ... and reorganizing them. Jadi ini adalah kata kuncinya making atau membuat sesuatu. Jadi
pastikan ini adalah sebuah noun dan noun-nya itu berbentuk berbentuk objek. Jadi nanti kita harus mencari di audio adalah hal yang harus dibuat oleh orang yang akan bekerja dan mengisi posisi pekerjaan tersebut. Lalu nomor 5-nya maintaining the internal titik. Ini juga pasti noun juga ya. Nah, di sini karena soalnya ada nomor 1 sampai nomor 10 dan kita sudah tahu tadi bahwasanya audionya akan dibagi 2, maka kita fokus ke soal nomor 1 sampai nomor 5 dulu. Sekarang kita dengarkan contoh instruksi dari audio asli yang biasanya akan dipergunakan di listening. Test 4. This is the IELTS listening test. You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to part 1. Part 1. You will hear a man who works at an employment agency phoning a woman who is looking for a job. First, you have some time to look at questions 1 to 5. Oke, setelah mendengarkan instruksi, kita sudah diberitahu bahwasanya akan ada 4 audio, dan audio hanya akan diperdengarkan sekali saja. Lalu kita akan diberikan waktu nanti di akhir untuk memindahkan jawaban, dan akan ada deskripsi audio yang akan diperdengarkan. Tadi diperdengarkan bahwasanya akan ada lelaki yang menelpon seorang wanita tentang sebuah posisi pekerjaan yang ditawarkan. Lalu kita juga akan diberikan beberapa detik untuk melihat soal nomor 1 sampai nomor 5. Maka dari itu, kita akan hanya fokus di 1 sampai 5 saja. Sekarang kita akan lanjutkan dengan mendengarkan audio untuk soal nomor 1 sampai nomor 5. Now listen carefully and answer questions 1 to 5. Hello? Oh, hello. Is that Julie Davison? Yes. This is Greg Preston from the employment agency. We met last week when you came in to inquire about office work. Oh, that's right. Now, we've just had some details come in of a job which might interest you. Okay. So this is a position for a receptionist. I believe you've done that sort of work before? Yes, I have. I worked in a sports centre for a couple of years before I got married and had the children. Right. Well, this job's in Fordham, so not too far away for you, and it's at the medical centre there. Okay. So where exactly is that? It's quite near the station on Chastens Road. Sorry? Chastens Road. That's CHASTONS. Okay, thanks. So what would the work involve? Dealing with inquiries from patients? Yes. And you'd also be involved in making appointments, whether face-to-face or on the phone, and rescheduling them if necessary. Fine, that shouldn't be a problem. And another of your duties would be keeping the centre's database up to date. Then you might have other general administrative duties as well, but those would be the main ones. Okay. Before you hear the rest of the conversation, you Oke, kita sudah mendengarkan audio untuk soal nomor 1 sampai nomor 5. Menurut saya audionya masih sangat mudah untuk diikuti dan sangat bersifat conversational, transactional. Satu orang menjawab dan satu orang memberikan pertanyaan. Nah, tentu untuk soal masing-masing soal dari 1 sampai 5 kita harus mengetahui kata kuncinya dulu. Nomor 1, ya, itu adalah subjudulnya adalah role. Maka kita harus mencari di audio satu kata yang sama artinya dengan role. Apakah dia itu bisa disebutkan dengan kata role atau bisa dengan sinonim kata role? Jawabannya adalah Now, we've just had some details come in of a job which might interest you. Okay.
So this is a position for a receptionist. Jawabannya adalah receptionist. Karena di situ dia, si laki-laki ini, si agensi ini mengatakan bahwasanya pekerjaan yang terbuka atau posisi yang tersedia adalah untuk menjadi seorang receptionist. Untuk yang kedua adalah pertanyaan tentang lokasi. Jadi resepsionis ini di mana? Ya, di situ sudah ada kata Fordham, lalu titik-titik kata center. Ini juga masih sangat bisa ditebak. Kita dengarkan jawabannya dari audio. Well, this job's in Fordham, so not too far away for you, and it's at the medical center there. Okay. Fordham, lalu dia menjelaskan bahwasanya tidak terlalu jauh dari kamu, lalu dia menyebutkan si laki-laki bahwasanya pekerjaan ini ada di medical center. Maka jawaban nomor 2 adalah medical. Oke, untuk yang nomor 3 adalah titik-titik road. Pasti yang disebutkan atau yang dicari adalah nama jalannya. Kita harus mewanti-wanti sesuatu atau nama jalan yang mungkin saja akan dieja. Kita dengarkan audionya. So where exactly is that? It's quite near the station on Chastens Road. Sorry? Chastens Road. That's Chastons. Okay. Ini sudah sangat jelas kalau jawabannya adalah Chastens Road. Dan dia mengejanya C-H-A-S-T-O-N-S. Pada saat kamu salah eja, salah dengar, salah penulisan, maka akan juga disalahkan jawabannya. Oke, kita akan lanjut ke nomor 4, ya, tentang work in force, pekerjaan yang akan dilakukan di posisi ini. Nah, ingat, jawaban akan selalu datang dengan urutan yang sama. Maka soal nomor 4 atau jawaban nomor 4 pasti akan datang sesudah kata inquiries. Dealing with inquiries itu pasti akan datang sebelum jawaban soal nomor 4. Kita dengarkan audionya. Thanks. So what would the work involve? Dealing with inquiries from patients? Yes, and you'd also be involved in making appointments, whether face-to-face or on the phone, and rescheduling them if necessary. Di sini sudah sangat jelas bahwasanya pekerjaan atau salah satu pekerjaan di posisi ini adalah making appointments. Ini merupakan giveaway banget ya, karena kata making juga disebutkan di soal dan juga disebutkan di audio. Maka jawaban nomor 4 adalah appointments, atau membuat janji. Nomor 5, maintaining the internal titik-titik-titik. Sesudah dia berbicara tentang making appointment, lalu reorganizing yang di audio disebutkan dengan kata rescheduling if necessary, maka akan datang jawaban soal nomor 5. Kita dengarkan audionya. Maintaining the internal titik-titik-titik. Fine, that shouldn't be a problem. And another of your duties would be keeping the centre's database up to date. Ini agak sedikit berbeda, ya. Maintaining the internal itu adalah sesuatu yang di dalam. Di dalam audionya disebutkan medical. Fine, that shouldn't be a problem. And another of your duties would be keeping the centre's database up to date. Nah, center's database. Nah, internal database atau database internal itu sama dengan database yang dimiliki oleh medical center. Good. Jadi, jawaban soal nomor 5 adalah maintaining the internal database. Lalu yang terakhir adalah general administration. Di sini sangat terlihat mudah karena memang sangat banyak kata yang disebutkan di soal juga disebutkan di audio. Nah, sekarang audio yang selanjutnya akan menjawab soal nomor 6 sampai nomor 10. Sekali lagi, sebelum kita melihat soal atau mendengarkan audio, kita akan diberikan waktu untuk menjawab soal. Melihat soal tersebut terlebih dahulu. Kita lihat bahwasanya subjudulnya sudah berganti menjadi requirements. Titik-titik-titik sama dengan essential. Ada sesuatu yang harus, ada sesuatu yang penting yang diminta untuk pekerjaan ini. Ya, itu nomor 6 sudah pasti adalah sebuah skill atau sebuah keunggulan ya yang mungkin akan berupa noun. Lalu yang berikutnya soal nomor 7, a calm and titik-titik-titik
manner. Jadi ini pasti sebuah sifat ya, karena berhubungan dengan manner. Lalu yang terakhir adalah good IT skill. Nah, nomor 8 adalah other information. Titik-titik-titik job, further opportunities may be available. Ini merupakan informasi yang lebih lanjut tentang posisi ini. Apa dia? Titik-titik-titik job. Kita belum tahu, kita nanti akan dengarkan di audio, tetapi di situ ada hint-nya atau ada petunjuk, further opportunities may be available. Jadi ada kesempatan yang lebih lanjut, mungkin akan tersedia. Nah, ini mungkin akan mengacu kepada jenis pekerjaannya. Lalu yang nomor 9, hours, 7:45 AM to titik-titik-titik PM. Ini sudah pasti waktu, ya. Monday to Friday. Ini sudah pasti waktu, akan diisi dengan angka dan jam. Lalu yang terakhir adalah nomor 10, titik-titik-titik, is available on site. Nah, ini pasti adalah sebuah noun, dan karena dia menggunakan kata is, pasti dia berbentuk singular, atau berbentuk tunggal. Dia bukan sesuatu yang jamak, tapi carilah sesuatu yang jumlahnya cuma ada satu. Nah, kita sudah mengira-gira kira-kira apa yang dicari di soal atau di audio. Kita akan mendengarkan audio soal nomor 6 sampai nomor 10. Now listen and answer questions 6 to 10. Now, when the details came in, I immediately thought of you because one thing they do require is someone with experience. And you did mention your work at the sports centre when you came in to see us. Yes, in fact, I enjoyed that job. Is there anything else they're looking for? Well, they say it's quite a high-pressure environment. They're always very busy, and patients are often under stress. So they want someone who can cope with that and stay calm, and at the same time be confident when interacting with the public. Well, after dealing with 3 children all under 5, I reckon I can cope with that. I'm sure you can. And then another thing they mention is that they're looking for someone with good IT skills. Not a problem. So you'd be interested in following this up? Sure. When would it start? Well, they're looking for someone from the beginning of next month. But I should tell you that this isn't a permanent job. It's temporary. So the contract would be just to the end of September. But they do say that there could be further opportunities after that. Okay. And what would the hours be? Well, they want someone who can start at 7:45 in the morning. Could you manage that? Yes, my husband would have to get the kids up and off to my mother's. She's going to be looking after them while I'm at work. What time would I finish? 1:15. That should work out all right. I can pick the kids up on my way home, and then I'll have the afternoon with them. Oh, one thing. Is there parking available for staff at the centre? Yes, there is. And it's also on a bus route. Right. Well, I expect I'll have the car, but it's good to know that. Okay, so where do I go from here? Well, if you're happy for me to do so, I'll forward your CV and references, and then the best thing would probably be for you to phone them so they can arrange for an interview. Great. Well, thank you very much. You're welcome. Bye now. Bye. Oke, konversi segmen sudah That is the selesai. end of part 1. You now have Konversi segmennya sudah selesai. Dan sekarang kita harus mencari jawaban untuk soal nomor 6 sampai nomor 10. Nah, untuk soal nomor 6, akan diisi dengan sesuatu yang required atau sesuatu yang penting dan diminta untuk pekerjaan ini. Nah, tadi sudah disebutkan di dalam audio. Because one thing they do require is someone with experience. And you did mention your work at the sports centre when you came in to see us. Because one thing they do... Oke, jadi nomor 6 ini adalah sesuatu yang wajib ada, essential, one thing that they look for, itu adalah experience. Jadi pengalaman itu sangat penting, maka soal nomor 6 adalah jawabannya experience. Sedangkan soal nomor 7, a calm and titik-titik-titik manner. Ini akan diisi dengan sifat dan juga disebutkan dengan sangat gamblang di audio.
Well, they say it's quite a high-pressure environment. They're always very busy, and patients are often under stress. So they want someone who can cope with that and stay calm. And at the same time, be confident. Itu dia disebutkan be calm and the same time, dan waktu yang sama, confident. Jadi di situ soal nomor 7 adalah jawabannya confident atau kepercayaan diri. Dan yang terakhir adalah good IT skill. Nah, untuk soal nomor 8, dia berpindah ke informasi lainnya atau informasi yang lebih lanjut tentang pekerjaan ini. Nomor 8 ini agak tricky ya, karena dia tidak ada penjelasan itu apa, job apa aja. Tetapi nanti akan disebutkan di audio. Kata kuncinya mungkin ada di further opportunities yang juga disebutkan di audio. Jadi kita dengarkan jawabannya dari audio. Well, they're looking for someone from the beginning of next month. But I should tell you that this isn't a permanent job. It's temporary. So the contract would be just to the end of September. Di situ disebutkan bahwasanya I should tell you, saya harus memberitahu bahwasanya this is not a permanent job, tetapi this is temporary. Jadi informasi selanjutnya tentang pekerjaan ini adalah pekerjaan ini hanya pekerjaan yang temporary, a temporary job. Further opportunities may be available. Nomor 9, ya itu pasti diisi dengan jam. Ya kan kita harus tahu bahwasanya pekerjaannya itu mulai dari jam berapa sampai ke jam berapa. Kita dengarkan audionya. Could you manage that? Yes, my husband would have to get the kids up and off to my mother's. She's going to be looking after them while I'm at work. What time would I finish? 1:15. That should work out all right. Oke, di sini sebenarnya audionya agak kurang, tetapi di situ akan ada tricky. Kenapa? Karena di soalnya disebutkan 7.45, 7:45, tetapi nanti di audio di situ disebutkan bahwasanya waktu kerjanya itu adalah 7:45. Jadi 15 menit sebelum jam 8 itu sama dengan 7:45 atau 7:45. Dan di situ disebutkan bahwasanya waktu kerjanya akan berakhir di jam 1:15. 1:15. Could you manage that? Yes, my husband would have to get the kids up and off to my mother's. She's going to be looking after them while I'm at work. What time would I finish? 1:15. That should work out all right. Oke, untuk jawaban soal yang nomor 10, titik-titik is available on site, sesuatu yang tersedia di lokasi pekerjaan. Kita dengarkan jawabannya. Oh, one thing. Is there parking available for staff at the centre? Yes, there is. And it's also on a bus route. Right. Sudah Well, sangat I jelas expect I'll have the car, but it's good to know that. bahwasanya si perempuan menanyakan apakah parking available, is parking available, dan jawaban si laki-laki adalah yes. Maka jawaban nomor 10 adalah parking. Ya, audio part 1 memang sangat straightforward seperti ini. Mostly dia akan sangat jelas, datanya faktual, bersifat sangat jelas, apakah dia nama, waktu, tanggal, harga, nama tempat, nama jalan, nama orang, atau sesuatu yang bersifat objek atau subjek yang disebutkan dalam audio, dia sangat-sangat jelas dan sangat gamblang. Maka dari itu usahakan ya pada saat kita masuk ke audio, kita masuk ke listening ini, tes listening ini, kita benar-benar fokus mendengarkan dan memaksimalkan, jangan sampai ada salah. Kenapa? Karena brain power kita masih sangat terisi penuh di permulaan tes ini. Maka dari itu ini merupakan jaminan kita untuk mendapatkan poin yang bagus. Kenapa? Karena nilai poin di part 1 itu sama dengan nilai poin di part 4. Soal sudah semakin susah, maka dari itu kita juga harus memaksimalkan yang paling mudah yang ada di part 1 untuk mendapatkan skor target kita. Dan juga soal nomor 1 sampai 10 atau di part 1 ini akan menjadi penentu, karena dia menjadi pembuka, akan menjadi penentu bahwasanya kita akan bisa optimis ke depan. Kalau misalnya kita mess up di permulaan, biasanya
bawaannya ke belakang itu akan menjadi sedikit lebih pesimis dan sedikit lebih down. Tetapi pada saat kita maksimal mengerjakan di part 1 ini, biasanya kita akan optimis, biasanya kita akan menjadi lebih fresh, lebih semangat dan percaya diri untuk menghadapi sisa tes berikutnya. Oke, ini merupakan contoh soal dan biasanya part 1 tidak akan jauh-jauh dari hal-hal yang seperti ini. Conversation antara dua orang, sangat gamblang, jawabannya sangat mudah dicari, dan biasanya menggunakan sinonim dan bahkan menggunakan kata yang sama di audio dan soal yang biasa terjadi di listening. Yang pertama adalah mencari kata persis. Ya, walaupun kita tadi di contoh soalnya masih menemukan bahwasanya audio dan soal menggunakan kata yang sama, tetapi jangan terpaku bahwasanya ke depannya audio akan menggunakan atau bersifat yang sedemikian juga gitu gampangnya. Karena biasanya juga yang datang di audio itu menggunakan sebuah kata kerja, lalu yang datang di soal itu menggunakan kata kerja sinonimnya. Jadi jangan terlalu terpaku dengan kata yang sama atau persis, tapi biasakan mencari sinonim dan parafras. Lalu juga terjebak di satu soal yang terlewat. Seperti kita katakan bahwasanya jawaban akan datang secara berurutan. Saat kita expect untuk mencari jawaban soal nomor 2, tapi ternyata jawaban soal nomor 3 sudah disebutkan, jangan sampai kita down, oh saya terlewat soal nomor 2, tapi harus fokus langsung pindah ke soal nomor 3. Jangan sampai kamu kehilangan satu soal, tetapi cost you the rest of the text. Jadi malah beresiko kehilangan yang selanjutnya. Harus bisa cepat move on, harus bisa cepat kembali fokus, biar tidak kelewatan yang soal-soal yang berikutnya. Segera lanjut, tanda yang salah, bila ada waktu kembali silahkan bisa ditebak-tebak kembali. Yang berikutnya adalah kesalahan yang umum adalah salah ejak. Apalagi nama-nama tempat dan nama yang sudah diejak. Ya, sudah diejak satu huruf. Kalau misalnya kita salah menulis atau salah tulis huruf, itu merupakan sebuah kesalahan yang tidak bisa diselamatkan lagi. Dan sadly, unfortunately, itu sangat sering terjadi. Nah, yang berikutnya juga kesalahan umum adalah tidak membaca instruksi batas kata. Ya, instruksi sangat penting. Kalau diminta satu kata, harus tulis satu kata, jangan lebih. Kalau misalnya dibolehkan satu kata dan satu angka, tulis seperti yang diinstruksikan. Dan yang terakhir, menebak tanpa bukti. Jika kita tidak mendengar jelas, lebih baik kosong dan tandain kalau misalnya bisa menebak ya, karena nggak ada penalti. Tapi ya jangan sampailah kita menebak-nebak tanpa tahu jawaban dari audio. Mending dikosongkan daripada menebak. Karena ya walaupun sama, tetapi itu menunjukkan bahwasanya kita lebih serius dalam menghadapi tes ini. Jadi nggak asal bunyi atau asal nebak saja. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di IELTS ini. Hopefully ini bisa bermanfaat kepada studia semua yang ingin mengambil IELTS tes, khususnya untuk listening part 1 ini. Di kesempatan berikutnya kita akan membahas bagian-bagian yang lain dari listening dan juga tes-tes yang lain. Setelah itu stay tune terus dengan Studi Indonesia. Saya pamit undur diri. Goodbye.